Nah, topik kita hari ini adalah mengenai pertidaksamaan rasional. Kalau dikatakan pertidaksamaan, berarti dia menggunakan tanda ketaksamaan. Ingat ya, tanda ketaksamaan itu ada apa aja. Terus, kalau dibilang dia rasional, berarti dia dalam bentuk pecahan. Nah, si pertidaksamaan rasional ini ada macam-macam jenisnya. Yang pertama itu adalah pertidaksamaan rasional linear. Artinya kan kalau pecahan itu dia ada pembilang dan ada penyebut. Nah, artinya kalau dibilang pertidaksamaan rasional linear, itu pembilang dan penyebutnya itu dalam bentuk linear, yaitu variabelnya pangkat tertingginya adalah berpangkat 1. Bentuk umumnya itu adalah AX tambah B per CX tambah D kurang dari atau sama dengan 0. Dan bisa kalian gunakan bentuk pertidaksamaan yang lain atau tanda ketaksamaan yang lain. Bisa kurang dari, lebih dari, sama dengan. Bebas ya, tergantung dari apa diberikan di soal. Nah, ini cara penyelesaiannya adalah cara penyelesaian. Yang pertama, itu jadikan ruas kanan sama dengan 0. Terus yang kedua, setelah dijadikan ruas kanan sama dengan 0, jadikan koefisien dari bentuk linearnya itu positif. Jadi kan bentuk linearnya itu contohnya nih AX tambah B. Berarti dari sini yang sebagai variabel adalah si X. Nah, si X ini baik di atas maupun di bawah itu harus positif. Ingat ya, harus positif. Jadi kalau misalnya di sini negatif X tambah B per X tambah D. Nah, yang di atas kan negatif, yang di bawah positif. Yang perlu kita ubah berarti siapa? Yang di atas, karena yang di atas masih yang negatif. Itu dia maksudnya. Terus yang ketiga, tentukan nilai X1 dan X2-nya. Dengan syarat X1 itu harus kurang dari X2. Nah, yang keempat, sekarang kita dalam menentukan himpunan penyelesaiannya, HP-nya. Dalam menentukan HP-nya, di sini aja ya. Dalam menentukan HP-nya, jika bentuknya itu adalah AX tambah B per CX tambah D kurang dari sama dengan 0. Oke? Kurang dari sama dengan 0, maka HP-nya itu adalah ini, HP-nya sama dengan, ada 2 dia. Oke? Ada 2. Yang pertama itu adalah X1 kurang dari X kurang dari sama dengan X2. Nah, di sini kalau dia si X1-nya adalah pembuat 0 di penyebut. Nah, apa maksudnya ini nanti bakalan dijawab di pembahasan soal. Terus selanjutnya, letaknya ini X1 kurang dari sama dengan. Nah, kalau yang ini tadi kan hanya kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya ya. Kalau si X1 pembuat 0 di penyebut. Tapi kalau yang ini X1 kurang dari sama dengan, ada tanda sama dengannya. Terus yang ini X, baru di sini yang tidak ada tanda sama dengannya. Di sini X2. Ini kalau si X2-nya adalah pembuat 0 di penyebut. Nah, jadi ingat dia, kalau di soal nanti tanda ketaksamaannya menggunakan tanda sama dengan, ini dia kurang dari sama dengan, berarti nanti penyelesaiannya ada dia salah satu yang tidak mempunyai tanda sama dengan. Ada dia salah satu yang tidak mempunyai tanda sama dengan syarat
Kalau dia si X1 yang mau kita bikin tidak ada tanda sama dengan, berarti si X1 nya pembuat 0 di penyebutnya. Terus kalau si X2 yang mau kita bikin tidak ada tanda sama dengan, berarti si X2 lah pembuat 0 di penyebut. Nah, jadi gimana Miss kalau tanda ketak samaannya hanya kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya? Ya berarti semua tandanya adalah kurang dari, tidak ada tanda sama dengan. Ingat ya. Terus yang kedua, itu dia jika ini kan tadi tandanya kurang dari, sekarang dia lebih dari. AX tambah B per CX tambah D itu lebih dari sama dengan 0. Nah, maka HP-nya adalah yang pertama itu X kurang dari X1 atau X lebih dari sama dengan X2. Nah, lihat dia, di mana dia yang tidak ada tanda sama dengan? Di X1, berarti inilah si X1 yang pembuat 0 di penyebut. Oke, terus selanjutnya yang ini adalah X kurang dari sama dengan X1 atau X lebih dari, nggak ada tanda sama dengannya, X2. Kalau si X2 nya lah pembuat 0 di penyebut. Oke, bisa ya syarat-syaratnya nih. Nah, nanti kalau dia tandanya lebih dari, tidak ada tanda sama dengannya, hanya lebih dari, ya berarti semua di sini tidak menggunakan tanda sama dengan. Di sini hilang sama dengannya, di sini juga hilang sama dengannya. Nah, inilah dia cara menentukan penyelesaian di dalam pertidaksamaan rasional linear. Kita masuk ke contoh. Nah, ini dia contohnya. Tentukan penyelesaian setiap pertidaksamaan berikut. Yang A dia adalah X kurang 4 per X tambah 6 kurang dari sama dengan 0. Perhatikan ya, lihat dia. Ini dia yang atas berbentuk persamaan linear, yang bawah pun dia berbentuk linear. Yaitu si X-nya, variabelnya kan si X di sini. Si X-nya itu berpangkat berapa? Berpangkat 1. Di sini juga X-nya berpangkat berapa? Berpangkat 1. Berarti ini adalah pertidaksamaan rasional linear. Kita coba selesaikan penyelesaiannya. Langkah yang pertama tadi apa? Jadikan ruas kanan sama dengan 0. Nah, sekarang lihat, ruas kanannya sudah 0 kah? Sudah, berarti langkah pertama selesai. Langkah yang kedua, jadikan koefisien dari si variabelnya harus positif. Ingat, koefisiennya siapa di sini? Koefisiennya variabelnya siapa di sini? Adalah si X. Nah, si X di sini bagaimana? Sudah positif kah? Sudah. Terus yang di sini bagaimana? Juga sudah positif. Setelah positif, berarti lanjut kita ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu mencari si X1 dengan X2. Nah, mencari X1 dengan X2, kita harus memandang dari si pembilang dan si penyebut. Berarti pertama, kita buat dulu kayak gini. Pembilang, mencari nilai X-nya adalah, nah, si pembilang siapa? X kurang 4. Berarti kita bikin X kurang 4 sama dengan 0. Dapatlah dia nilai X-nya sama dengan 4, ya kan? Terus penyebut. Dari si penyebut si X tambah 6 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan, di sini positif, ini menjadi negatif 6. Nah, sekarang kita mau menentukan siapa yang X1, siapa yang X2. X1 katanya harus lebih kecil dari X2. Berarti dari negatif 6 sama 4, siapa yang lebih kecil? Si negatif 6. Berarti ini sebagai X1, yang ini sebagai X2. Nah, langsunglah kita bikin HP-nya. HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana? Nah, tandanya kan kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Berarti kita menggunakan X yang di antara. X yang di antara. Sekarang, siapa yang menggunakan sama dengan? Dan siapa yang tidak menggunakan sama dengan? Nah, siapa yang sebagai penyebut? Sebagai penyebut si negatif 6 kan? Yang ini sebagai penyebut. Ini sebagai penyebut.
Nah, karena si negatif 6 sebagai penyebut, berarti si negatif 6 ini bakalan membuat 0. Bakalan membuat 0 si suatu persamaan. Kalau dia membuat 0, kalau misalnya kita masukkan angka negatif 6 ke sini ya. Negatif 6 kurang 4 per negatif 6 tambah 6, ya kan? Ini kan X kurang 4, artinya kita ganti X-nya menjadi negatif 6. Negatif 6 kurang 4 per negatif 6 tambah 6. Negatif 6 tambah 6, jadinya per 0. Nah, kalau dia per 0 itu nggak bisa, jadinya nanti dia tidak terdefinisi. Makanya ada muncul syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, itulah alasannya tanda sama dengan dihapuskan dari si penyebut. Berarti dari sini penyebutnya siapa? Negatif 6 kan? Pembuat 0 di penyebut negatif 6. Negatif 6 berarti di sini tandanya hanya kurang dari. Tidak ada tanda sama dengannya. Gitu dia maksudnya. Oke, X kurang dari sama dengan 4. Karena kan kalau tanda pertidaksamaannya yang ini, himpunan penyelesaiannya adalah X-nya diantara, terus di sini X1 dan di sininya adalah X2. Ya kan? Ingat ini ya. Terus setelah bisa yang ini, berarti untuk contoh yang B sudah gampang. Masuk kita ke contoh yang B. 3 kurang X per 2X tambah 4 kurang dari 0. Kita mau menyelesaikan dia ya. Nah, pertama lihat ruas kanan harus 0. Ruas kanan sudah 0? Sudah, berarti aman. Sekarang koefisien dari si variabel harus positif. Nah, di sini variabelnya kan si X. Koefisiennya bagaimana? Negatif X. Berarti dia masih negatif. Tidak boleh negatif. Harus positif. Nah, kalau negatif bagaimana biar positif? Kita kali negatif 1 lah per 2 ruas. Berarti ini kita kali dengan negatif. Negatif kali 3 kurang X. Per, ini tetap 2X tambah 4 kan? Kurang dari 0 dikali negatif, ya tetap 0. Oh iya, lupa Miss. Kalau tanda kurang dari, setelah dikali negatif, itu berganti tanda menjadi lebih dari. Ingat ya. Jadi tanda pertidaksamaan, kalau dikali ataupun dibagi dengan angka negatif, itu berganti tanda pertidaksamaannya. Oke, setelah kayak gini, selanjutnya bagaimana? Nah, ini dia. Negatif kali negatif X berarti positif X. Miss duluan menuliskan X-nya ya, biar sesuai dia. Terus habis itu, negatif kali negatif X positif X. Negatif kali 3 kurang 3. Per 2X tambah 4. Lebih dari 0. Setelah kayak gini, kita mau mencari nilai X1 dengan X2-nya. Dengan cara lihat dari pembilang. Pertama lihat dari pembilang. Si pembilang siapa? Si X kurang 3. Berarti X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Selanjutnya lihat dari penyebut. Penyebut itu dia 2X tambah 4 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 bagi 2. Negatif 2. Dari sini berarti ini X1, ini X2. Tanda ketaksamaannya lebih dari. Berarti HP-nya adalah, ini Miss bikin di sini aja. HP sama dengan, dia kalau dia lebih dari berarti menggunakan atau ya. Yang pertama X kurang dari. Nah, sekarang lihat. Siapa si X1? X1 adalah negatif 2. Bikin negatif 2. Ada tanda ketaksamaannya? Tidak ada. Karena dari awal di soal pun tidak ada tanda sama dengannya. Ada tanda ketaksamaannya. Ada tanda sama dengannya? Tidak ada. Kenapa? Karena dari awal di soal pun tanda sama dengannya tidak ada. Berarti hanya X kurang negatif 2 atau X lebih dari 3. Nah, ini dia contoh yang B. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut contoh yang C. Contoh yang C adalah 2X kurang 5 per 6 kurang 3X lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Sudah 0? Sudah. Lanjut ke langkah kedua. Jadikan koefisien dari variabelnya harus positif. Nah, di sini X-nya sudah positif, sudah. Terus kalau yang ini masih negatif, berarti kita jadikan positif dengan cara kita kali negatif 1 kedua ruas. Jadinya yang di atas tetap per, ini kita kali negatif 1. 6 kurang 3X.
lebih dari sama dengan, oh iya, ganti tanda pertidaksamaannya. Karena sudah dikali dengan negatif, tanda pertidaksamaannya ganti menjadi kurang dari sama dengan. 0 kali negatif 1 ya tetap 0. Ini 2x kurang 5. Terus yang ini negatif kali negatif 3x menjadi positif 3x. Negatif kali positif 6 jadi kurang 6. Kurang dari sama dengan 0. Setelah kayak gini, setelah positif, cari nilai x1 dan x2 nya dengan cara lihat dari pembilang pertama. Pembilangnya adalah 2x kurang 5 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 5x sama dengan 5/2. Terus selanjutnya dari penyebut. Dari penyebut adalah si 3x kurang 6. 3x kurang 6 sama dengan 0. Terus selanjutnya 3x sama dengan 6, x sama dengan 6 bagi 3, 2. Nah, siapa yang lebih besar antara 2 sama 5/2? Berarti yang lebih besar adalah si 5/2 ya. Jadinya ini x1, ini x2. Dari sini HP-nya berarti adalah HP-nya sama dengan. Nah, karena tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, berarti kita menggunakan atau. X kurang dari x1. Siapa x1? 2. Nah, sekarang dia ada tanda sama dengan atau tidak? Di soal ada tanda sama dengan. Nah, posisi si 2 ini sebagai siapa? Sebagai penyebut. Berarti dia tidak ada tanda sama dengan. Atau X lebih dari sama dengan 5/2. Ini dia untuk contoh yang C. Kita lanjut contoh yang D. Nah, contoh yang D, 3x per x tambah 2 kurang dari sama dengan 4. Langkah yang pertama yaitu jadikan ruas kanan sama dengan 0. Di sini ruas kanannya bernilai berapa? Bernilai 4. Berarti 4-nya kita pindah ke kiri ya. Ini menjadi 3x per x tambah 2 kurang 4. Kenapa kurang 4? Karena di sini positif 4, pindah ke kiri menjadi kurang 4. Kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya setelah kayak gini, nah samakanlah penyebutnya biar bisa diselesaikan. Ini 3x per x tambah 2. Penyebutnya kan x tambah 2. Ini kan negatif 4/1. Biar sama penyebutnya dengan ini, berarti bagaimana? Dikali dengan x tambah 2. Berarti jadinya atas kita kali x tambah 2, bawah pun kita kali x tambah 2. Biar sama penyebutnya. Itu dia. Kurang dari sama dengan 0. Terus selanjutnya, ini kan udah sama penyebutnya, berarti bisa kita satukan penyebutnya nanti ya. 3x kurang negatif 4 kali x, negatif 4x. Oke, terus negatif 4 kali 2, berarti negatif 8. Per, udah sama penyebutnya, bisa kita satukan x tambah 2, kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya, 3x kurang 4x, negatif x kurang 8 per x tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Oke, setelah ruas kanan bernilai 0, lanjut ke jadikan koefisiennya harus positif. Koefisien variabelnya harus positif. Di sini koefisien variabelnya negatif ya kan? Karena negatif x. Di sini positif. Berarti harus kita kali negatif 1 yang atasnya. Negatif kali negatif x kurang 8 per x tambah 2. Nah, tanda pertidaksamaannya berganti menjadi lebih dari sama dengan 0. Terus lanjutannya di sini, ini jadinya adalah x negatif kali negatif x positif x, negatif kali negatif 8 positif 8 per x tambah 2 lebih dari sama dengan 0. Setelah kayak gini, kita cari nilai x1, x2, yaitu dengan melihat pembilangnya. Pembilang si x tambah 8 sama dengan 0. Dari sini berarti x-nya sama dengan negatif 8. Terus penyebut adalah x tambah 2. Dari sini x-nya berarti sama dengan negatif 2.
Nah, setelah kayak gini, berarti siapa sebagai X1, X2? Dari negatif 2 dan 8, siapa yang lebih kecil? Lebih kecil negatif 8, berarti ini X1, ini X2. Tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan ya, berarti menggunakan atau. AB sama dengan X kurang dari, ya kan? Yang lebih kecil siapa? Negatif 8. Atau X lebih dari negatif 2. Nah, sekarang lihat. Dari awal kan ada tanda sama dengan. Berarti ada tanda sama dengan yang mau kita masukkan. Negatif 8. Posisinya sebagai apa? Sebagai pembilang. Karena posisinya sebagai pembilang, berarti masukkan tanda sama dengan. Ini si negatif 2 posisinya sebagai penyebut. Karena posisinya sebagai penyebut, jangan masukkan tanda sama dengan. Oke, selesai kita mengenai pertidaksamaan rasional linear. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Kalau tadi dia pertidaksamaan rasional linear aja, artinya pembilang dan penyebutnya dalam bentuk linear. Nah, kalau sekarang linear kuadrat, berarti entah si pembilangnya dalam linear dan si penyebutnya dalam kuadrat, ataupun si pembilangnya dalam kuadrat dan si penyebutnya dalam linear. Kita masuk ke bentuk umum. Bentuk umumnya itu adalah AX tambah B per PX kuadrat tambah QX tambah R kurang dari sama dengan 0, oke? Atau PX kuadrat tambah QX tambah R per AX tambah B kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi lihat ini ya. Kalau yang ini, bentuk yang pertama, itu pembilangnya dalam bentuk linear dan penyebutnya dalam bentuk kuadrat. Nah, kalau yang kedua ini, pembilangnya dalam bentuk kuadrat dan penyebutnya dalam bentuk linear. Tanda pertidaksamaannya bebas. Boleh kurang dari sama dengan, boleh kurang dari, boleh lebih dari sama dengan, boleh lebih dari. Oke? Cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaian mirip dengan langkah-langkah si pertidaksamaan rasional linear tadi ya, yaitu yang pertama, jadikan ruas kanan itu sama dengan 0. Oke? Yang kedua, setelah dijadikan ruas kanan sama dengan 0, jadikan koefisien dari variabel berpangkat 2 dalam bentuk kuadrat positif dan koefisien variabel dalam bentuk linear itu juga positif. Nah, jadi ingat ya, koefisien dari variabel berpangkat 2 dari bentuk kuadrat itu harus positif, dan koefisien dari variabel yang bentuknya linear itu juga harus positif. Jadi kalau yang di sini kan, nih, yang bentuk kuadrat di mana? Di bawah kan? Berarti koefisiensi X kuadrat ini yang harus positif. Koefisiensi X ini bagaimana? Ya tidak usah, bebas, boleh positif, boleh negatif. Jadi kalau dari bentuk kuadratnya, fokuslah ke koefisien X kuadrat, itu harus positif. Dari bentuk linear, fokuslah ke koefisiensi X, itu harus positif. Paham ya? Terus, yang ketiga, tentukan nilai dari pembuat 0. Nah, maksudnya dari si pembuat 0 ini, itu kalian mencari nilai-nilai X-nya ya. Itu maksudnya pembuat
pembuat 0. Terus yang keempat, gunakan garis bilangan dalam menentukan batasannya. Jadi, kalau si pertidaksamaan linear kuadrat ini, nggak boleh kita menggunakan langsung cara cepat seperti yang pertidaksamaan linear tadi. Jadi ini harus kalian masukkan ke garis bilangan, biar tahu kalian batasan-batasan X-nya. Setelah tahu batasan-batasan X-nya, bisalah kalian menentukan berapa HP-nya. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, kita akan masuk ke contoh. Nah, di sini kita masuk ke contoh. Tentukanlah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang pertama ada yang A, X tambah 1 per X kuadrat kurang X kurang 6 lebih dari 0. Dari sini dia berarti si pembilangnya dalam bentuk linear dan si penyebutnya dalam bentuk kuadrat. Langkah yang pertama apa? Yaitu jadikan ruas kanan sama dengan 0. Ruas kanannya sudah 0 kah? Sudah. Terus habis itu langkah yang kedua, koefisien dari si X-nya harus positif. Dari si X siapa? Bentuk linear. Bentuk linear kan yang di atas. Oke, koefisiennya bagaimana? Sudah positif? Sudah. Terus koefisien dari si X kuadrat, bentuk kuadratnya harus positif juga. Bentuk kuadrat yang mana? Yang bawah. X kuadrat sudah positif? Sudah. Berarti selesai langkah kedua. Sekarang lanjut ke langkah ketiga, yaitu mencari pembuat 0. Nah, kalau mencari pembuat 0 berarti mencari nilai X, ya kan? Mencari nilai X berarti kita pandang dari pembilang dan penyebut. Pertama kita ambil dari pembilang. Pembilangnya adalah X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 1. Terus dari si penyebut. Penyebut X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. Nah, kalau dia berbentuk persamaan kuadrat, ini harus kalian faktorkan. Berarti carilah angka, kalau itu dijumlah, itu sama dengan koefisien yang ini kan, yaitu negatif 1. Terus kalau dikali, itu sama dengan koefisien yang konstanta, yaitu konstantanya negatif 6. Berarti berapa nih angkanya? Berarti angkanya adalah 2 dengan 3 kan? Nah, sekarang karena hasil perkaliannya negatif, berarti harus salah satunya negatif. Salah satunya negatif siapa yang kita pilih biar menghasilkan negatif 1? Berarti si negatif 3. Karena 2 tambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 1. Berarti pemfaktorannya adalah yang pertama X positif 2 berarti tambah 2. Terus satu lagi negatif 3 berarti X kurang 3 sama dengan 0. Dapatlah nilai X-nya. Kalau di sini positif 2 berarti di sini negatif 2, ya kan? Terus selanjutnya nilai X-nya lagi. Kalau di sini negatif 3, berarti di sini adalah 3. Nah, setelah itu, setelah selesai langkah ketiga, setelah kita peroleh nilai X-nya, berarti apa langkah keempat? Gunakan garis bilangan. Gunakan garis bilangan. Oke. Nah, urutkan garis bilangannya itu dari angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil siapa? Negatif 2 kan? Berarti kita tulis negatif 2. Terus selanjutnya siapa? Negatif 1. Negatif 1. Terus selanjutnya adalah 3. Ini dia kita bikin garis bilangannya. Oke. Terus selanjutnya tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan. Berarti ini bulat kosong, bulat kosong, bulat kosong. Oke. Sekarang kita mau menggunakan garis bilangan ini untuk menentukan batasannya. Bagaimana caranya? Nah, tes dia. Oh, ini Miss tambahin dulu di sini ya. Dari sini, biar kamu mempermudahnya, bentuk pertidaksamaannya itu gantilah menjadi pertidaksamaannya itu tidaksamaan yang aturannya X tambah 1 per X kuadrat kurang X kurang 6 ganti menjadi X tambah 1 per penjabarannya yang ini, yaitu X tambah 2 kali X kurang 3. Nah, biar gampang kamu mensubstitusinya.
Nah, penggunaan garis bilangan. Sekarang kita mau mencari negatif 2 ke kiri. Negatif 2 ke kiri. Berarti cari angka yang lebih kecil dari negatif 2 untuk disubstitusi ke sini. Negatif 2 ke kiri berarti adalah yang lebih kecil dari negatif 2. Berapa? Negatif 3. Coba kita tes negatif 3. Masukkan angka negatif 3 ke sini. Artinya setiap yang ada X, kamu ganti menjadi negatif 3. Berarti jadinya ini negatif 3 tambah 1. Hasilnya bagaimana? Negatif kan? Karena negatif 3 tambah 1 itu adalah negatif 2. Per, masukkan negatif 3 ke sini. Negatif 3 tambah 2 juga negatif. Kali negatif 3 kurang 3 juga negatif hasilnya. Oke? Ini negatif per negatif kali negatif. Jadinya adalah positif kan? Negatif kali negatif positif. Negatif bagi positif hasilnya adalah negatif. Berarti daerah negatif 2 ke kiri itu adalah daerah yang negatif. Oke, bisa ya? Terus, selanjutnya daerah apa sekarang? Negatif 2 sampai negatif 1. Nah, berapalah angka dari negatif 2 sampai negatif 1 yang bisa kamu masukkan? Bisa adalah negatif 0,5 kan? Negatif 0,5. Negatif 1,5. Nah, kalau kamu masukkan negatif 1,5 ke sini. Lihat ya, negatif 1,5 tambah 1. Berarti itu nanti sudah negatif. Per, negatif 1,5 tambah 2. Positif ya kan? Negatif 1,5 kurang 3. Negatif. Negatif per. Positif kali negatif. Negatif. Negatif bagi negatif hasilnya adalah positif. Berarti ini daerah yang positif. Nah, cobalah kamu tes lagi selanjutnya. Untuk negatif 1 sampai 3, gitu juga. Ambil angka di antara negatif 1 sampai 3. Berapa? Boleh 0? Boleh. Boleh 2? Boleh. Boleh 1? Boleh. Pokoknya dari negatif 1 sampai 3 batasannya. Di antara negatif 1 sampai 3. Nah, ini setelah disubstitusi, hasilnya itu adalah negatif. Terus, selanjutnya ambil angka yang lebih besar dari 3. Berapa angka yang lebih besar dari 3? Boleh 4, boleh 5, boleh selanjutnya. Terserah kamu. Nah, setelah disubstitusi, hasilnya itu adalah yang lebih besar dari 3, itu nanti daerah yang positif. Oke, berarti ini negatif 2 ke kiri, daerah yang negatif. Di antara negatif 2 sampai negatif 1 itu daerah yang positif. Di antara negatif 1 sampai 3 itu daerah yang negatif. Terus lebih besar dari 3 atau 3 ke kanan itu daerah yang positif. Nah, sekarang soalnya itu kan menggunakan tanda lebih besar, lebih dari. Berarti kalau tanda lebih besar dia menuju ke daerah yang positif ya kan? Kalau dia dibikin lebih dari 0, lebih dari 0, lebih besar dari 0 berarti angka yang bagaimana? Angka yang positif. Otomatis si negatif 2 ini bakalan menuju ke daerah yang positif. Mana daerah dia yang positif? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Berarti kita bikin kalau negatif 2 panahnya ke sini. Ini dia. Oke. Selanjutnya negatif 1 juga berarti dia daerah yang positif. Mana daerah dia yang positif? Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri. Berarti di sini panahnya ke kiri. Selanjutnya, si 3 juga. Mana daerahnya yang positif? Yang kiri apa yang kanan? Yang kanan. Berarti panahnya ke kanan. Gini dia. Oke. Berarti dari sini kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah HP-nya sama dengan X di mana? Nah, antara negatif 2 sama negatif 1 itu bersatu. Oke, bertemu panahnya. Karena bertemu panahnya, berarti dia X-nya penyelesaiannya itu pakai di antara. Pakai di antara. Berarti jadinya kayak gini dia, X di antara negatif 2 dan negatif 1. Dari awal tandanya hanya lebih dari, tidak ada tanda sama dengan. Berarti di sini juga tidak ada tanda sama dengan. Atau siapa lagi penyelesaiannya satu lagi? Yang ini. Ya kan? 3 ke kanan. 3 ke kanan berarti lebih besar dari 3. Berarti jadinya X lebih dari 3. Inilah dia himpunan penyelesaiannya. Bisa ya? Paham ya? Oke, kita masuk ke contoh yang B. Contoh yang B itu adalah bentuknya sedikit berbeda. Contoh yang B, 1 per X kurang 1 kurang dari sama dengan 2 per X tambah 2. Nah, ingat ya, kalau bentuknya kayak gini, belum tentu ini merupakan bentuk dari linear. Pada saat nanti kalian otak-atik, kalian ubah-ubah, ada nanti dia jadi berbentuk satu linear dan satu
kuadrat. Nah, kalau berbentuk satu linear satu kuadrat berarti dia masuk ke topik yang ini, linear kuadrat. Oke? Kita ubah-ubah dulu ya. Ingat, ruas kanan harus bernilai 0. Sementara di sini ruas kanannya ada siapa? 2 per X tambah 2. Berarti ini kita pindah ke kiri. Jadinya 1 per X kurang 1 kurang, ya kan? Karena di sini dia positif, pindah ke kiri menjadi kurang. 2 per X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah kayak gini bagaimana? X kurang 1, X tambah 2. Berarti beda penyebutnya. Kita samakan penyebut. Caranya adalah kali silang. 1 dikali X tambah 2. Berarti jadinya tetap X tambah 2. Per, kalau 1 kita kali X tambah 2, X kurang 1 pun kita kali dengan X tambah 2. Itu nanti aja dulu ya. Terus habis itu dia kurang. Kalau 1 dikali ke sini berarti 2 dikali ke sini kan? Berarti jadinya 2 dikali X kurang 1. Per, penyebutnya kan udah sama, yaitu X kurang 1 kali X tambah 2. Kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya setelah kayak gini bagaimana? Kali masuk yang ini ya. X tambah 2 kurang 2X jadinya kan? Terus negatif 2 kali negatif 1 tambah 2. Per, nah, kalau ini perlu dikali masuk, nggak usah. Karena dari ini, kalau kita kali masuk, tanpa kita kali masuk pun, kita sudah bisa melihat kalau ini adalah penjabaran dari persamaan kuadrat, dari bentuk kuadrat. Berarti nggak perlu kali masuk, karena kalau kamu kali masuk nanti bakalan kamu jabarkan lagi, kan berulang-ulang. Jadi biarkan aja seperti ini. Jadinya ini X kurang 1, X tambah 2. Kurang dari sama dengan 0. Ini penyelesaiannya adalah X kurang 2X, negatif 3X. Terus selanjutnya 2 tambah 2 ya, 4 per X kurang 1, X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya berarti dari sini dia yang atas bentuk linear, yang bawah bentuk kuadrat ya. Karena kan ini X kurang 1 kali X tambah 2. Kalau dikali masuk bakalan berbentuk kuadrat. Nah, sekarang kita mau lihat koefisiennya. Koefisien dari si X di sini bagaimana? Negatif. Gak boleh negatif, harus positif. Kalau koefisien dari si ini bagaimana? Udah positif ya, karena kan X kali X nanti bakalan X kuadrat. Udah positif, berarti udah aman. Kita kali yang negatif, yang atas saja. Berarti jadinya negatif kali negatif 3X tambah 4 per, ini tetap X kurang 1, X tambah 2. Tanda pertidaksamaannya dari kurang dari sama dengan berganti menjadi lebih dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya tumis buat di sini aja biar muat. Selanjutnya adalah kali masuk. Berarti negatif kali negatif 3X jadinya positif 3X. Terus negatif kali positif 4 kurang 4 per X kurang 1, X tambah 2. Lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya setelah kayak gini, kita mau mencari pembuat nolnya. Pembuat nolnya berarti kita pandang si pembilang dan pandang si penyebut. Dari pembilang itu pembuat nolnya adalah 3X kurang 4 sama dengan 0. 3X sama dengan 4. X sama dengan 4 per 3. Oke. Selanjutnya dari penyebut. Langsung aja ya. Yang pertama kan X kurang 1. Berarti dari situ dapat X-nya sama dengan 1. Terus yang kedua X tambah 2. Berarti dari situ dapat X-nya sama dengan negatif 2. Setelah diperoleh nilai-nilai X-nya, kita masukkan ke garis bilangan. Garis bilangan berarti dia adalah siapa yang lebih kecil ini? Lebih kecil adalah negatif 2. Di sinilah negatif 2. Terus selanjutnya siapa lagi? 1 ya. 1 masih lebih kecil daripada 4 per 3. Di sini 1. Terus yang di sini adalah 4 per 3. Oke. Terus nah, sekarang kita mau lihat bulat penuh atau bulat kosong. Bulat penuh itu kalau ada tanda sama dengan. Dari awal kan ada tanda sama dengan ini. Ada tanda sama dengan, oke?
Berarti di sini bakalan ada memuat tanda sama dengan. Sekarang yang sebagai pembilang siapa? Si 4/3. Berarti hanya 4/3 yang bulat penuh. Hanya 4/3 yang bulat penuh. Kalau negatif 2 dan 1 itu kan di penyebut. Berarti ini adalah bulat kosong. Itu dia kalau menggunakan garis bilangan ya. Selanjutnya sama kayak tadi, kita mau cari daerahnya. Nah, lebih kecil dari negatif 2. Lebih kecil dari negatif 2 berarti negatif 3. Masukkan negatif 3 ke sini. Oke, masukkan negatif 3 ke sini. Berarti 3 kali negatif 3, negatif 9. Negatif 9 kurang 4 berarti negatif ya. Terus selanjutnya negatif 3 kurang 1 itu negatif juga, negatif 4 ya kan. Negatif 3 tambah 2 itu juga negatif. Berarti negatif kali negatif positif, negatif bagi positif negatif. Ini daerah yang negatif. Nah, setelah Miss tes, ini adalah daerah yang positif, ini daerah yang negatif, ini daerah yang positif. Selanjutnya, tanda pertidaksamaannya adalah jangan pandang lagi yang soal. Yang soal kan tanda pertidaksamaannya kurang dari. Oke, yang kamu pandang adalah tanda pertidaksamaan di penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir bagaimana? Penyelesaian akhirnya kan ini. Yang ini penyelesaian akhir. Oke, yang ini siapa tanda pertidaksamaannya? Lebih dari. Kalau lebih dari berarti menuju daerah yang positif. Berarti negatif 2 positifnya kemana? Ke ini, ya kan? Terus 1 positifnya kemana? Ke sini. Terus selanjutnya 4/3 positifnya kemana? Ke sini. Berarti HP-nya adalah HP sama dengan X, di mana yang pertama ini mereka sama-sama tidak memuat tanda sama dengan ya. Kenapa? Karena mereka sebagai penyebut. Jadinya gini aja dia. Negatif 2 terus 1 atau X lebih dari 4/3. Oke, paham ya? Selesailah kita untuk contoh yang B. Contoh yang bagian C, yaitu X kuadrat kurang 3X kurang 2 per X kurang 1 kurang dari sama dengan 2. Penyelesaiannya adalah jadikan ruas kanan sama dengan 0. Di sini ruas kanannya bernilai 2. Kita pindahkan jadinya X kuadrat kurang 3X kurang 2 per X kurang 1 X kurang 1 positif 2 pindah ke kiri menjadi kurang 2 kurang dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya ini dia kita kali untuk mencari penyebutnya. X kuadrat kurang 3X kurang 2 per X kurang 1 kita kalikan dia untuk menyamakan penyebut kurang, berarti 2 dikali dengan X kurang 1 kan. X kurang 1 per bawahnya juga kita kali dengan X kurang 1 kurang dari sama dengan 0. Setelah sama penyebutnya bisa kita satukan. X kuadrat kurang 3X kurang 2 negatif 2 kali X berarti negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 1 berarti positif 2 per X kurang 1 kurang dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya selesaikan yang sejenis. X kuadrat negatif 3X kurang 2X negatif 5X. Terus negatif 2 tambah 2 habis ya, jadi X kuadrat kurang 5X saja per X kurang 1 kurang dari sama dengan 0. Oke, nah berarti dari sini yang atas berbentuk kuadrat, yang bawah berbentuk linear. Nah setelah itu udah 0, sudah koefisiennya bagaimana? X kuadrat sudah positif, si X nya juga sudah positif. Berarti kita tinggal mencari pembuat nolnya. Pertama dari si pembilang. Dari pembilang. Nah dari pembilang si X kuadrat kurang 5X. X kuadrat kurang 5X sama dengan 0. Berarti ini apa yang sejenis dari mereka? Yang sejenis adalah X. Kita keluarkan X-nya. X kuadrat bagi X, berarti tinggal X di dalam. Terus habis itu negatif 5X bagi X, berarti tinggal negatif 5 di dalam, sama dengan 0. Berarti X yang pertama adalah sama dengan 0. Kenapa? X sama dengan 0 langsung, ya kan? Terus X yang kedua, X kurang 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. Bisa ini ya. Terus setelah dari pembilang kita ambil dari penyebut. Dari penyebutnya itu adalah X kurang 1.
X kurang 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Oke, setelah kayak gini kita bikin garis bilangan. Yang paling kecil siapa? 1. 0. Berarti kita bikin 0, 1, 5. Selanjutnya ada tanda sama dengan di soal? Ada. Oke, ini dia bentuknya ya. Selalu lihat penyelesaian yang terakhir. Ini dia tanda sama dengan, ada. Sekarang siapa yang kena sama dengan? Yang kena sama dengan berarti di bagian pembilang. Bagian pembilang siapa? Si 0 dengan 5. Berarti 0 bulat penuh, 5 juga bulat penuh, karena dia kena sama dengan. 1 di penyebut. Kalau penyebut berarti bulat kosong. Sekarang kita mau mencari nilainya, positif atau negatif. Bentuk pertidaksamaannya kan jadinya yang ini, X kuadrat kurang 5X per X kurang 1. Nah, lebih kecil dari 0 berapa? Lebih kecil dari 0 adalah negatif 1 misalnya kita ambil. Negatif 1 kita masukkan ke sini. Negatif 1 dikuadratkan 1, ya kan? Kurang 5 kali negatif 1. Jadi kurang 5 kali negatif 1 berarti jadi tambah 5 ya. Jadi tambah 5. Positif ini kan? 1 tambah 5. Terus habis itu negatif 1 kurang 1. Negatif 1 kurang 1 berarti negatif 2. Berarti per negatif. Positif per negatif, ini daerah yang negatif. Setelah Miss tes, sama juga ya. Ini ambil dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 berarti bisa berapa? Setengah kan? Atau 0,5. Itu kalau kalian tes, itu ini daerah positif, ini daerah negatif, ini daerah yang positif. Oke? Selanjutnya, lihat dia di akhir. Di akhir dia adalah kurang dari. Nah, kalau kurang dari 0 ya kan? Kurang dari 0. Berarti dia menuju daerah yang negatif. Menuju daerah yang negatif. Berarti dari 0, sebelah mananya yang negatif? Sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri. Berarti untuk 0, ke sini penyelesaiannya. Oke? Terus untuk 1, siapanya yang negatif? Kiri apa kanan? Sebelah kanan. Berarti untuk 1, ke sininya yang penyelesaian. Untuk 5 juga ke kiri lah ya, karena kan kirinya yang negatif. Nah, dari situ berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana urutkan dari yang paling kecil ya. Yang paling kecil kan 0, berarti X bulat penuh, berarti kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 0. Atau sekarang ini, mereka kan bertemu panahnya. Kalau bertemu panahnya berarti di antara X kurang dari, di sini adalah 1, di sini 5. Nah, siapa yang memuat sama dengan? Yang memuat sama dengan adalah si 5, karena dia di bagian pembilang. Dan dia juga di sini bulat penuh kan? Oke, inilah dia himpunan penyelesaiannya. Oke, selesai pembahasan kita mengenai pertidaksamaan rasional untuk si linier dan linier kuadrat. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss, ataupun boleh dari kolom komentarnya. Oke, terima kasih.